Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya teman-teman? Masih semangat? Bisa dilanjutkan? Bisa. Atau kita akhir dan wa kafaratul majlis ini? Hah? Ya, yang saya hormati Ketua MBI masih ada? Atau pengurus dari beragam chapter Jabodetabek, Sukabumi, Cianjur masih ada Cianjur? Alhamdulillah. Berdua? Langsung nyalonin bupati aja, Ki. Sini ada Ustadz Salman Al-Farisi, hafizahullah ta'ala. Beliau yang berkuasa di sini sebenarnya. Teman-teman yang paling jauh yang belum pulang siapa? Indramayu itu provinsi mana itu? Emang jauh? Kemarin yang ustadznya dari Lahat ngabari kana katanya ada yang dari Lahat sini. Masya Allah, Masya Allah. Medan ada? Malang ada Malang? Lah anak ke Malang antum sini? Masya Allah, Masya Allah. Anda berapa menit ini bang? Ngisinya? Enggak, supaya ini aja. Harus ada durasi waktunya. Takutnya nggak beres-beres. Baik teman-teman, Ana mohon maaf juga Bang Aldi meminta maaf tidak bisa hadir. Dan Ana sebenarnya agak telat ini ya. Karena tadi sebelum kesini ke Ustadz Salman terlebih dahulu yang punya kawasan di sini. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah kehadiran antum semua di sini mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan kita di akhirat. Ana menyampaikan secara singkat 5 hal. Yang pertama teman-teman, yang dari semua yang hadir ke sini, dari kampung halamannya masing-masing, pertanyaannya, ada tujuan apa enggak? Ada. Tujuannya kemana namanya nih? Ini namanya apa nih? Ini nama tempatnya apa? Hah? Jangan sampai udah sampai sini, udah nginep. Ini tempatnya apaan ya namanya? Nama tempatnya apa? Kagak tahu. Allahu Akbar. Ente tujuan ke sini mau apa? Batu Lapak, apa Cidahu, apa Sukabumi, apa mana? Hah? Batu Lapak apa? Lapak tahu? Enggak, takutnya ada yang belum sadar. Hah? Oh, ini ada nih. Ya. Jadi kita ini ada tujuan. Waduh, ini ada warning kayaknya deh. Jadi ke sini tuh kita ada tujuan dulu. Betul nggak? Ada tujuan. Setelah ada tujuan, antum di sini ada nggak yang datang ke sini kemudian tidak mencari ya informasi jarak, kalau pakai motor berapa lama, ini yang dari Bekasi, dari Tangerang, antum buka nggak Google Map? Buka apa nggak? Kapan itu? Jangan sekarang mau beres. Kapan itu buka? Udah lama ya? Udah lama. Sejak informasi ini disampaikan, ditentukan waktunya, antum masih buka tuh Google Map. Jaraknya 56 km. Kalau yang dari Cicurug, jaraknya 5 km. Kan sudah tahu tuh. Betul apa enggak? Yang ketiganya, masing-masing chapter sudah persiapan. Ada nggak yang kesini nggak ada persiapan? Kesini bawa badan doang misalnya. Baju atu, celana atu. Hujan, bingung udah. Kenapa? Ya nggak ada ganti. Ada nggak yang gitu? 2 hari antum berapa baju? Ana khawatir ada yang 10.
Ini harim apa rijal? Artinya antum ada persiapan kan? Ada persiapan. Pakaian harus berapa? Bawa fulus harus berapa? Ya. Jadi antum pasti ada apa? Persiapan. Kemudian yang keempatnya, ya. Ketika di jalan, antum pasti menentukan siapa pemimpinnya. Ya ada ketua chapter masing-masing. Supaya apa ada pemimpinnya? Hah? Ada yang ngatur. Kata yang di jalan, anak ambil semua kanan aja. Kenapa ente kanan? Ashabul yamin. Ashabul yamin itu apa? Para penghuni surga. Kanan, antum kanan terus saja. Atau nyampe ujung kulon. Harus ada apa? Pemimpinnya. Kanan, kiri, kanan. Ini sebenarnya dua jalan itu, nggak ada yang lainnya. Nggak kiri, kanan. Nggak kanan, nggak kiri, lurusan gitu. Hah? Jadi jangan prasangka ashabul yamin ini kayak ini. Semua kanan nggak bisa gitu. Yang terakhir, nomor 5-nya. Antum sampai jalan sampai sini, jalannya mulus semua nggak? Hah? Ada yang kesasar? Banyak. Itu jadi kenangan terindah itu. Tapi sampai sini pasti kita yang pakai motor nih, apa motornya baru atau motornya agak buluk. Kalau ada jalan yang bagus atau yang jelek, pilih yang bagus apa yang jeleknya? Hah? Pasti pilih yang bagus. Nah segitu kajian anak, alhamdulillah. Beres. Coba sebutin satu. Ini buat apa nih? Oh, coba sebutin dah. Anak kasih ini nih. Tadi anak nyampaikan 5. Hah? Kalau kagak ada yang jawab ini buatan nih. Lumayan. Ya, 1. Hah? Jarak kosor apa jama ini? Jarak nggak apa-apa. Terus yang kedua? Harus persiapan. 3. Bekal. Keempat. Tempat. Kelima. Jalan Ustaz. Ya kasihan lah. Nah, ente dari mana nih? Anak kasih aja lah. Dari mana Ustaz? Tanya dulu. Dari mana? Indramayu Ustaz. Indramayu. Siapa namanya? Dede Ustaz. Oh, Kang Dede. Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Masih banyak ini. Anak terakhir kan ya? Iya. Anak kasih-kasihin aja lah. Ada yang mau minum nih? Baik. Itu baru mukadimah berarti. Kita sekarang ngerinci. Pertama teman-teman. Ini enaknya dipegangin apa gimana? Nah itu. Kayak itu aja ya. Enggak, kalau kagak ada anak minjem ke masjid nanti. Baik teman-teman. Yang pertama. Dalam hidup itu kita harus menentukan tujuan. Pertanyaan siapa yang menentukan tujuan? Hidup ini siapa yang punya? Kan gitu. Acara ini ada yang punya. Nggak bisa kemudian satpam atau yang jaga di sini, jangan di Cidahu lah acara MBI. Kalau bisa di Cipanas aja, ada tempat namanya The Nice. Ya promosi dikit. Misal katanya. Kita dengerin kagak? Enggak usah. Kenapa? Karena yang punya acara sudah ada tujuan. Ketika menentukan acara ada tujuannya, berarti sudah dipertimbangkan. Yang lain lewat berarti. Ini terbaik pilihan MBI. Nah, kan gitu. Hidup kita ini ada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Kan gitu. Kalau Allah yang punya, ya, kehidupan ini karena Allah Al-Hayyu yang maha hidup. Bagaimana supaya kita tahu bahwa tujuan hidup kita ini mau kemana? Nah, ada nggak dalilnya itu? Hah? Apa tujuan hidup kita ini apa? Ya, Anda tanya dalilnya bukan jawabannya. Dalil itu apa? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Kan gitu. Ya, mau pakai apa? Qiyas
Apa tata hias? Hah? Dalam surat apa? Al-Hujurat. Ya nggak apa-apa, Al-Hujurat itu dalil Al-Quran tuh. Ayat berapa ya? Hah? Ya, anak salah aja anak kasih nih ente. Udah berani, gue yang lain. Siapa yang tahu? Ya. Dari ayat 56 Ustaz. Coba baca. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artiin kita bukan orang Arab. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Oke, antum sini. Masyaallah. Ini apa? Oh, antum pilih lah. Ini jawabannya benar, pilih aja. Pilih. Sama ini juga nggak apa-apa. Dari mana? Dari Lampung. Lampung, Masya Allah. Lampungnya mana nih? Bandar Lampung. Bandar Lampung, yang jalannya bagus. Hah? Oh, udah. Oh, panitia yang punya acara misalnya. Artinya rizki sudah ditentu. Antum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jawaban antum benar, dapatnya apa? Apa tadi? Datang sekarang di sisi yang lain. Miliknya siapa? Ustadznya. Baik, kembali ke pembahasan awal. Jadi kita ini, kata Allah, ente diciptakan buat beribadah. Kan gitu. Kalau tujuannya ibadah, bagaimana supaya seluruh dalam perjalanan hidup kita ini menuju Allah bernilai ibadah? Itu inti poinnya. Karena kalau kita bandingkan antara nikmat yang Allah berikan dengan ibadah kita, aduh, kita malu dah. Malu. Sholat kagak usuk. Sedekah giliran gede dikit dibilangin. Kecil anak nggak mau nyebutin. Takut teriak. Betul nggak? Ya sholatnya kita paling lama sholat berapa menit sih? 10. Hah? Wah, 10 mah. Nanti sholat subuh udah banyak yang batuk segitu. Ya taruhlah kita pukul rata 5 menit. Kita sholat berapa kali? 5 kali. Kali 5, 25 menit. Ada nggak 1 jam? Nanti tidur semalam berapa jam? Hah? Ya sesuai SNI sajalah. Berapa jam kita tidur? 8 lah. 8 tidurnya, belum ngoroknya. Sholatnya 25 menit. Kan gak nyambung gitu nih. Itu tidur itu salah satu nikmat. Betul gak? Ada gak orang yang susah tidur? Saking susahnya mau tidur gak bisa tidur. Ya kan saking susahnya. Butuh apa? Ya mendingan kalau obat bisa beli di warung. Ini gak bisa tidur kecuali jalan dulu ke gunung, ke pantai, liburan. Jadi ada orang yang tidur aja udah susah. Apalagi hidupnya. Tidur yang gampang. Kan ada orang nih sandaran dikit udah tidur dia. Ya jangan sekarang, jangan. Dibandingkan antara baru satu nikmat tidur. Kan udah gak sebanding. Bagaimana caranya supaya semuanya bernilai ibadah? Maka seorang sahabat mengatakan, ahsibu naumati kama ahsibu qaumati. Saya berharap tidur saya bernilai ibadah sebagaimana sholatnya saya. Pertanyaannya, ayam tidur apa kagak? Tidur. Ada di sini yang tidur kayak ayam? Hah? Supaya tidak sama tidurnya kita dengan binatang gimana? Hah? Berdoa dulu. Ya. Kalau bisa wudu,
apalagi tempat dingin kan gitu. Ya. Bagaimana sunnah-sunnahnya itu dijalankan, maka akan menjadi apa? Bernilai ibadah. Ana ada ini nggak apa? Aqua gelas atau air biasa aja. Ana mau contohin cara minum. Ya. Jadi tidurnya manusia dengan binatang itu berbeda. Manusia ingin menjadi bernilai beribadah. Makan sama apa tidak? Makannya kita sama makannya kera. Beda. Bagaimana makannya kita bisa bernilai ibadah? Hah? Pertama apa? Doa. Doanya nggak panjang seperti zikir pagi petang, kagak, keburu lapar. Jadi doanya apa? Bismillah. Pakai tangan kanan. Udah 2 tuh. Terus apa? Duduk. Terus? Tidak bernafas. Dia apa? Nah ini contohin aja mana dah. Pertama apa? Bismillah. Terus kedua? Ini udah kanan belum? Ketiga? Duduk. Terus baca Bismillah. Kayak minum kopi nih. Ana bawa kopi. Ana punya kopi sarongge. Gak ada kecuali sarongge. Nah jadi tidak boleh bernafas. Ucapkan hamdalah. Emang ayam gitu? Nah itu bisa bernilai apa? Ibadah. Semuanya bisa bernilai ibadah. Kapan? Kalau kita tahu nih yang ngasih hidup kita ini, tujuan kita hidup untuk apa? Maka kita cari. Carinya dengan apa? Tadi supaya sampai tujuan ke Cidahu di sini, tadi butuh ada apa? Pemimpin. Siapa pemimpin kita dalam beragama ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita tidak akan sampai kepada tujuan beribadah kepada Allah kecuali meniti jalan yang Rasul tempuh. Nih Rasul makannya saja, kata para sahabat, ya, ya'kulu kama na'kulu wa yajlisu kama najlisu. Rasul saking gampang untuk diteladani, gampang untuk diikuti, makan sebagaimana makannya kita. Duduk sebagaimana duduknya kita. Apa sih bagaimana makan dan duduknya Rasul? Rasul kalau makan ya tidak sambil bersandar. Ya, dengan jari jemari. Itu apa? Lambang ketawaduan. Sampai duduknya, sampai berdirinya, sampai jalannya, sampai berbicaranya, bahkan di balik selimut pun, itu seluruh terekan dalam kehidupan Rasul oleh para sahabatnya. Kenapa? Karena ini manusia teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bisa kita teladani apapun, sehingga para sahabat teman-teman meneladani Rasul bukan lagi pada perkara ibadah. Itu udah jelas itu. Utsman ibnu Affan ketika menjelaskan bagaimana cara berwudunya Rasul kepada sahabat-sahabat yang lain, maka beliau diakhiri dengan perkataan, Ra'aitu Rasulullah yatawadda mithla wudu'i hadza. Aku melihat Rasul wudu sebagaimana wuduku tadi. Kemudian tersenyum. Nah, kalau sampai wudu kemudian kita harus niru, emang seperti itu wudunya, tapi kok diakhiri dengan tersenyum. Maka kata Utsman, demikianlah Rasul menyampaikan diakhiri dengan senyuman. Sampai apa? Pada perkara-perkara yang sederhana sahabat itu ngikutin. Rasul pakai cincin.
Sahabat pakai apa? Pakai cincin. Kemudian ada larangan. Jangan menggunakan cincin dari emas. Rasul lepaskan. Sahabat melepaskan semuanya. Itu apa namanya? Ittiba. Rasul sholat. Lalu malaikat Jibril menyampaikan di sandalnya ada apa? Ada najis. Kotoran belum tentu najis. Ini ada najis. Ingus, kotoran. Lagi sholat, ingusnya bahasa Sundanya ngadaleng sini nih. Oh, saking ininya keringatan musuh. Najis apa tidak ingus? Enggak. Kotor apa enggak? Tapi halal apa enggak? Ya kalau demen ente. Kalau demen ya kagak apa-apa lah. Jadi dikabari ada najis. Rasul melepaskan sandalnya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Semuanya melepaskan sandal. Ajib gak? Ittibanya seperti itu. Jangan masalah tadi ibadah. Wah, kalau ibadah sama para sahabat luar biasa. Ini perkara-perkara sederhana. Dan mengikuti sunnah Rasul itu enak, indah lah. Enggak ribet. Ya, gampang, mudah, selaras dengan zaman. Coba kalau Rasul pakai pakaian disebutin nama dan merek. Bingung kita. Belinya di mana? Tapi gampang, mudah Islam ini. Dengan apa? Mengikuti Rasul. Mustahil kita ini sampai kepada Allah dengan tujuannya tadi. Ya. Kecuali melalui apa? Tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Rasul mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak itu? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Siapa yang tidak taat dia masuk surga. Berarti harus taatnya dengan mengikuti siapa? Rasul. Kita ini asal muasalnya dari mana sih? Kita pertama kali diciptakan ayahanda kita itu di mana? Di surga. Kita harus kembali ke surga. Pulang kampungnya ke asal kemana? Ke surga. Dengan mengikuti siapa? Ya para nabi dan rasul tadi. Dan tidak ada yang mutlak harus diikuti kecuali Rasul. Mutlak teman-teman. Gak ada lagi opsi ataupun juga penentangan ataupun saran. Ketika Rasul sudah menyampaikan A, B, dan C, kita harus mengikuti. Adapun perkataan ustadz, perkataan kiai, perkataan habib, perkataan ajengan, kan bisa diikuti, bisa tidak. Tapi kalau Rasul mutlak. Mutlak. Di antara contohnya, sekalipun bertentangan dengan perasaan. Imam Ibnu Katsir menyebutkan asbabun nuzul ayat ini dengan menukilkan beberapa kisah. Itu wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki, mukminah perempuan, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan an yakuna lahumul khiyarah, lalu dia mencari opsi lain. Sebagian ulama mengatakan kisah ini kisah Julaibib. Pernah dengar kisahnya Julaibib? Jomblo. Ada di sini yang masih jomblo? Jomblo 1 apa 2? Beliau ini terkenal karena kejombloannya. Datang kepada Rasul. Makanya kalau jomblo datang ke ustadz. Datang ke Rasul. Lalu menyampaikan pengen menikah. Selang beberapa lama, ada seorang bapak-bapak datang juga. Ini saya punya anak nih, anak gadis nih Rasul. Bisa enggak dicarikan untuk apa? Untuk suaminya. Wah, kebetulan tadi yang datang.
Kalau gitu sama Julaibib. Oh ternyata ini bapak sudah tahu nama Julaibib. Saking apa? Terkenal kejombloannya. Maka kata sang bapak ini, kalau sama Julaibib nanti saya musyawarahkan dulu sama istri saya. Sahabat ini nggak tahu takut istri atau gimana gitu ya. Saya musyawarahkan dulu. Sampai datang ke rumahnya kembali, kemudian sang istri menanya, gimana hasilnya, Rasul mau nggak? Mau katanya. Ya bersyukur. Tapi yang mau bukan siapa? Bukan Rasul. Oh, terus siapa? Julaibib. Oh nanti dulu kalau Julaibib. Kata si istri, nanti dulu kalau Julaibib. Kenapa? Mungkin sudah tahu mukanya, sudah tahu pekerjaannya, dan lain sebagainya. Tapi sang anak di balik kamar itu dia mengatakan, atarudduna amra Rasulillah. Apakah kalian mau menolak perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau Rasul sudah menetapkan, maka saya siap dijodohkan. Padahal ini gadis belum tentu dia demen. Apalagi misalnya Julaibibnya tidak tampan, pekerjaannya juga masih serabutan. Tapi karena Rasul yang memerintah, maka dia mengiyakan. Kan nggak gampang kalau bertentangan dengan dengan perasaan. Tapi karena ini perintah Rasul, para sahabat itu tidak mau menentang. Di poin kedua ini teman-teman, kita ini tidak bisa sampai tujuan kecuali mengikuti Rasul. Itu mutlak. Tidak boleh dibenturkan dengan qaulul alan, qaul ya fulan atau alan, apalagi membenturkan ucapan ustaz dan ucapan. Tidak bisa. Kita harus mengikuti Rasul. Yang ketiganya tadi, harus ada Google Map. Udah pakai Google Map, masih nyasar. Siapa ini? Hah? Makanya Anda sebenarnya tadi ragu mau ke sini. Ajak Ustaz Salman. Kenapa Ustaz Salman orang sini? Nyasar. Hah? GPS ini kan dia bisa ngomong tapi tidak bisa diajak dialog. Belok kanan katanya kan. Insya Allah. Ya, artinya kita ini harus punya pegangan, harus punya petunjuk. Sudah punya tujuan, sudah punya pemandu, sudah punya pegangan. Tapi kadang ada orang yang kasarung bahasa Sundanya. Tahu kasarung? Kasar. Hah? Kasasar pakai sarung. Itu sudah ada panduannya, Google Maps-nya sudah ada. Ini gimana kalau nggak pakai Google Map? Yang sebagai pemimpin juga tidak ikuti. Kenapa? Karena sudah duluan misalnya. Nah, disinilah pentingnya kita dalil. Pentingnya Al-Quran. Pentingnya As-Sunnah. Sebagai apa? Sebagai panduan. Sebagai penunjuk jalan. Ketika Allah berbicara tentang Al-Quran, menyifati banyak sifat. Taruh misalnya dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 185. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Apa? Hudan linnas. Bulan Ramadan, puasanya bagi siapa? Puasanya bagi siapa? Orang beriman. Tapi Al-Quran petunjuknya bukan lil mu'minin. Hudan linnas, sebagai petunjuk. Bagi siapa? Manusia. Karena itu banyak orang-orang non-muslim masuk Islam karena takjub. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Al-Quran ini berbicara tentang lembah, berbicara tentang gunung, berbicara tentang air, berbicara tentang udara, berbicara tentang lampu, berbicara tentang suara. Komplit. Tibyana likulli syai'. Menjadi apa?
menjadi penjelas dalam segala sesuatu. Nah, kita kalau apa-apa tanyakan ke agama kita, tanyakan Al-Quran, kayaknya ada, insya Allah ada menemukan. Dengan apa? Dengan adanya petunjuk jadi gampang. Adanya petunjuk ini jadi gampang. Kami jamaah yang hadir daurah di Batu ini kan rata-rata asatidzah dari Sabang sampai Merauke. Kita dibuat takjub dengan betapa indahnya Islam disampaikan oleh Dr. Uthman bin Ahmad Al-Khamis. Luar biasa. Sampai ana sendiri menahan kencing. Jadi kencingnya digabung. Saking apa? Dan ana sampaikan ke teman-teman rata-rata gitu. Ustadz juga begitu. Kita sampai nahan kencing. Takut setiap kalimat ini apa? Tertinggal. Saking asing, Islam itu luar biasa. Dakwah ini indah loh. Sampai beliau menyebutkan kisah-kisah para sahabat, kisah al-lain sebuah luar biasa. Maka kita menyaksikan ustadz-ustadz sepuh yang rambutnya sudah putih, giginya juga tinggal sebagian. Begitu semangat, apalagi ada ustadz-ustadz yang mungkin antum juga sudah terkena, tahulah. Ya, mulai Ustaz Syafiq, sudah Abdul Roy, Aris Munandar, menulis, asik. Kenapa? Karena itu petunjuk. Mau kita raih, mau kita jemput. Jadi indah kapan? Kalau ada panduan. Antum beli gadget HP nih, merek A. Apakah nanti panduannya merek B? Nggak mungkin. Pasti beli apapun ada panduannya. Nah, kita beragama ini harus ada apa? Panduannya. Panduannya. Kalau sudah ada panduan, maka kita gampang untuk menemukan ketika kita menyimpang. Jadi, teman-teman, kita perlu adanya panduan. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah cukup? Tidak cukup. Tidak cukup sampai sini. Karena tadi yang sudah pakai Google Maps saja ada yang kesasar. Salah siapa? Ya salah yang pakai. Google dijalahin, salahin. Jadi teman-teman kita ketika beragama, ya berdiri dengan Al-Quran, ya berdiri dengan pertanyaan sesuai pemahaman siapa? Karena ketika Rasulullah menyampaikan wasataftariku ummati ala salatin wa sab'ina firqatan, Rasul menyampaikan wasataftariku ummati. Berarti muslim bukan? Al-Quran bukan rujukannya? As-Sunnah bukan rujukannya? As-Sunnah. Al-Quran. Tapi kok kenapa Rasul mengatakan kulluhum finnar illa wahidah? Semuanya masuk neraka kecuali satu. Hiyal jamaah. Siapa jamaah itu? Bukan jamaatul muslimin, jamaah musola al-ikhlas. Bukan. Kata Rasul, al-jamaah ma ana alaihi wa ashabi. Itu orang-orang yang berjalan bersamaku. Aku dan orang yang berjalan di atasku. Jadi di sini teman-teman, ketika kita ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ini bisa digunakan untuk apa saja. Bisa. Tinggal kita sesuai pemahaman siapa. Jadi kelompok-kelompok yang tersesat bukan tidak cerdas. Orang-orang Khawarij, kata Rasul, itu mereka hafal Al-Quran. Salatnya lebih panjang daripada salat kalian. Kepada para sahabat. Nah, salat kita tadi 5 menit aja udah lama. Ya. Puasanya lebih rajin daripada kalian. Tapi kenapa kemudian orang-orang Khawarij yang Rasul sampaikan itu dalam neraka? Kenapa? Karena tidak berjalan sesuai pemahaman para sahabat. Yang keempat, teman-teman, harus ada bekal. Jadi kita beragama itu harus ada bekal. Hidup ini harus ada bekal. Mau kerja di bidang peternakan,
Bekalnya dia ngambil di fakultas elektronik. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya. Atau dia misalnya, Bapak dokter, iya dokter. Oh ya Pak, saya ini udah lama ya asam lambung. Bagaimana saya supaya tidak sakit lagi? Oh mohon maaf, saya memang dokter, tapi dokternya dokter hewan. Oh jadi Bapak nuduh saya hewan? Oh enggak, saya dokter, cuman dokter kan dokter hewan sama dokter manusia beda. Maka kita harus punya bekal. Kesini kita bawa bekal. Apa bekal kita jamaah untuk menuju Allah tabaraka wa ta'ala? Allah ta'ala mengatakan tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Takwa. Apa sih takwa itu? Bukan nama baju koko, bukan. Apa takwa itu? Bahasa sederhananya, menjalankan perintah Allah, menjauhilah larangannya. Sederhananya. Seperti itu. Artinya kalau seperti itu, kita bagaimana nih menjalankan syariat ini? Supaya apa? Karena nanti ada reward dan punishment. Rasul ya dikasih nasihat sama malaikat Jibril, ya Muhammad, ya isma syi'ta, kamu hidup silahkan sesuka kamu, tapi kamu ingat kamu pasti mati. Kamu mau hidupnya seperti binatang, mau seperti apa, mau jadi orang baik, mau jadi orang tidak baik, tapi jangan tanggung-tanggung. Kalau mau jahat, jahatlah seperti Firaun. Supaya viral sampai sekarang. Viral dia sampai sekarang, viral itu. Padahal nggak punya YouTube dia. Nggak tanggung-tanggung begitu. Kalau soleh sesoleh, ya. Jangan tanggung-tanggung. Nah teman-teman, kita ini butuh bekal. Apa? Amal soleh. Selalu ketika disebutkan kata amal di dalam Al-Quran disifati dengan soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Masih begitu. Pertanyaannya, amal soleh itu apa? Itu harus dipenuhi dua syarat. Ikhlas dan ittiba. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadatihi ahada. Nah, kita tidak bisa ya ini mengatakan amal soleh, ini bukan amal soleh kecuali dilandasi dengan ilmu. Kita harus punya ilmu, karena itu harus ngaji. Harus ngaji. Anak-anak motor ini harus ngaji. Ya. Wah, langsung ada kopi ya. Ini Argentinano atau apa? Hah? Baik, kita lanjutkan teman. Jadi kita harus punya bekal. Dan untuk berbekal amal soleh di sini ya teman-teman, bagaimana kita harus membaca ya kisah historinya orang-orang terdahulu. Karena kadang orang ketika beramal soleh banyak berpikir-pikir, wah anak mau beramal soleh tapi masih tatoan, anak beramal soleh tapi nggak ada jenggotnya saya mau tapi dan lain sebagainya. Jamaah, kalau kita lihat bagaimana para sahabat ketika mereka mengenal sosok Rasul dan melakukan amal soleh akan membuat decak kagum kita kepada mereka. Dari mulai sahabat kecil, sahabat pertengahan, ataupun juga kibaru sahabat. Ini harus kisah-kisah para sahabat soleh ini harus kita bahas. Contohnya misalnya Mus'ab ibnu Umair. Anak yang tampan, perawakan yang cakap. Kalau pakai minyak wangi dari kejauhan sudah terisap. Bukan kayak kita kejauhan udah terisap ketek. Kaya raya.
kaya sekali. Orang-orang di zamannya sangat kagum sekali dengan Mus'ab ibnu Umair. Belum lagi kecerdasannya. Tapi ketika mengenal agama Islam, ketika berhadapan dengan kedua orang tuanya, dengan kawan-kawannya, tidak ada opsi kecuali dia harus mengikuti Rasul. Ia hidup dalam kondisi kesederhanaan. Gaya kehidupan yang tadinya glamour seperti itu, dia menyesuaikan. Kenapa? Ya karena orang tuanya menentang. Kondisinya sulit. Maka Rasulullah SAW sampai iba ketika beliau meninggal. Apa itu teman-teman? Ketika beliau meninggal, ya kainnya tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Ditarik ke kaki, kepalanya terlihat. Ditarik ke atas, kakinya terlihat. Sederhana. Kenapa? Karena ia sadar sesungguhnya bekal yang terbaik adalah apa? Amal soleh. Maka kata Rasul mengatakan, jenazah ketika akan dikuburkan akan diikuti oleh apa? 3. 1, keluarga. Kan begitu. 2, harta. 3, amal soleh. Yang ikut siapa? Mustahil. Antum dengar ini? Mustahil harim ente secantik-cantiknya bang meninggal. Iya, anak ikut dah. Ada yang mau gitu? Kagak ada. Masa idahnya habis itu zuaj lagi. Tahu zuaj? Kawin lagi. Jadi mustahil dia ikut ke kuburan. Aduh sendiri suami saya. Saya temenin lah. Enggak ada. Oh motor antum yang cakep. Yang menjadi kebanggaan. Sampai penuh dengan apa? Stiker. Tinggal 1 stiker. Kotak amal. Yang dibangga-banggain itu. Apa ada? Apa iya antum mau dikuburin bareng tuh sama motor? Ya kalau sekarang antum mau tidur bisa tuh sama motor tuh. Mau dipeluk, mau dapin, fadhal. Tapi kalau kita meninggal enggak bisa. Dia enggak ikut. Siapa yang ikut? Amal soleh. Sama kayak antum ke sini nih teman-teman. Berapa hari? 2 hari. Berapa malam? 1 malam. Ada yang bawa kulkas. Ada apa nggak? Orang heran. Ini bawa apa? Bawa kulkas. Sama berapa hari? Tempatnya juga dingin. Bawa kulkas. Sama kayak kita. Ketika kita hidup, kita tidak tahu apa yang harus kita bawa. Perbekalan apa yang harus kita siapkan. Islam tidak melarang kita kaya. Bahkan menganjurkan. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Puncak beragama seorang itu apa? Jihad. Emang jihad gak pakai fulus? Peluru itu berapa harganya? Gak ada itu di warung kopi. Peluru ada gak antum? Harganya ada gak? 1 peluru. Gak ada. Saking apa? Ya mahal. Butuhnya apa? Orang-orang kaya. Ketika Rasul dalam satu peperangan membutuhkan orang-orang kaya. Kenapa? Ya butuh fulus. Beragama ini butuh ibadah haji. Ngantrinya berapa lama? Sesuai lokasi kan gitu ya. Mungkin Jakarta udah 30 tahunan. Belum punya anak udah ngerencanain haji. Belum punya anak. Nih anak-anak harus jadi haji nih. Kan begitu. Baru keluar kakak daftarin. Lama. Tapi ente punya fulus nih. Bisa nggak? Gampang apa nggak? Gampang. Berangkat aja langsung. Tidak perlu antrian. Itu dengan apa? Fulus. Mau sholat. Butuh fulus apa enggak? Butuh. Ente ndak sah sholat nggak pakai fulus. Gimana sah? Nggak pakai baju.
Pakai baju butuh pulus apa kagak? Butuh. Puasa. Ya. Pakai pulus apa enggak? Pakai. Enggak pakai pulus, enggak buka-buka. Jadi Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Kayalah seperti Abu Bakar. Kayalah seperti Uthman. Kayalah seperti Abdurrahman bin Auf. Ada enggak yang doa seperti doanya Abdurrahman bin Auf? Pengen apa? Dimiskinkan. Kita doa miskin, pengen jadi kaya, belum kelar-kelar sampai sekarang. Ya, tapi ya ingat, kaya hati lebih penting. Udah maka gak kaya hati, kaya harta juga ya jangan begitu. Kita ambil salah satunya lah. Abdurrahman bin Auf ketika mendengar dari Aisyah akan masuk surga dengan merangkul, wah saya halus lari. Maka kata mu'arrikhin, tidak ada satu pintu di Madinah kecuali dapat bantuan dari Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena dia tahu perbekalan apa yang harus dibawa. Ya. Sehingga harta itu ya, yang kita makan akan apa? Akan menjadi kotoran. Yang kita pakai akan jadi rusak. Yang kita sedekahkan, itulah investasi kita. Yang kelima tadi apa? Hah? Jalan itu ada yang bagus, ada yang jelek. Ada nggak udah mah jalannya jelek, tapi orang jalan aja lewat situ? Hah? Iya, orang PA itu namanya. Heran. Udah tahu jalannya mah jelek, ini masih gaspol aja. Hah? Ya kan beda lagi kalau itu. Ini kalau udah ada jalan mulus, ngasih apa jalan yang jelek dia gaspol, kan PA gitu. Di sini teman-teman. Jadi hidup ini ada yang baik, ada yang buruk. Maka Rasul mengatakan, ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Agama ini jelas. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, ya, bahwa segala sesuatu, ya, yang bisa menyebabkan masuk surga, menjauhkan dari neraka sudah dijelaskan. Ya, kullu syai'in kata Rasul, semuanya. Ya. Yang menyebabkan seorang itu masuk surga sudah dijelaskan. Tinggal kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Yang baik apa yang buruk? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam surat Al-Qiyamah sampai surat Ad-Duha itu ada yang disebut dengan disiplin ilmu tafsir itu al-munasabah. Bahkan keterkaitannya panjang, tapi kita ambil salah satu di sini dari surat Al-Qiyamah. Apa itu? Falaqatahamal aqabah. Ya. Terus apa? Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah dan seterusnya. Maka ketika akan menjelaskan itu Allah mengatakan wa hadainahun najdain. Ada dua jalan. Apa dua jalan itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa yang fujur? Fa amma man a'ta wattaqa dalam surat Al-Ain. Wa saddaqa bil husna. Artinya sudah dijelaskan teman-teman. Dan potret-potretnya sudah ada. Siapa yang berjalan di atas kebenaran, siapa yang jalan di atas sudah ada. Dan dua-duanya akan sampai. Jadi misalnya bagaimana Rasulullah SAW ketika dakwah di Mekah menjelaskan agama ini. Ada yang menerima, ada yang menolak. Sampai Rasul wafat, ada yang menolak. Ya, sampai Rasul wafat, ada yang menolak. Ada juga orang butuh waktu. Umar bin Khattab, ya, kata para ulama sejarah mengatakan baru masuk Islam di tahun ke-6 kenabian. Lama apa tidak? Lama. Yang lain sudah sampai mana, dia baru hijrah.
Tapi Rasul tidak pernah luput dari mendoakan Umar ibn Khattab. Mana ya teman-teman, orang mau meniti jalan kebaikan ataupun keburukan, itu butuh proses. Antum hijrah nggak selamanya langsung. Kalau udah misalnya berjenggot, dilihat ya kakinya, cingkrang apa kagak, kan? Dilihat ke atasnya kayak peneliti gitu, ya. Jadi nggak usah dulu kita mungkin begitu. Orang juga berproses. Sama, kalau tidak berproses bikin kaget. Cobalah. Semuanya itu alam ini semuanya berproses. Ibu kita kalau lahirin kita langsung jenggotan, kaget ya. Lah ini bapaknya apa anaknya kan gitu. Itu makanya Al-Quran mengatakan, ya, la tarakabunna tabaqan an tabaq. Semuanya berproses. Jadi kita beragama menuju baik itu berproses. Tapi kita harus punya pilihan dulu. Pilihan kita itu harus selalu berada di atas kebaikan. Dan sudah dijelaskan siapa orang berjalan di atas kebaikan itu. Dan ana yakin antum semua sudah hafal ayatnya. Apa jalan kebaikan itu? Shiratal mustaqim. Jalan yang lurus. Demenan jalan yang lurus apa jalan yang bengkok-bengkok? Ini pilihannya jalan loh ya. Ente mau jalan yang lurus. Kalau aneh nih, kalau tahu lurus ngantuk. Apalagi kalau yang di samping udah sepuh. Belok-belok. Tapi secara lah, kita ini jalan yang lurus sama jalan yang tidak lurus. Apa sih untungnya kita kalau touring jalur yang lurus? Lebih singkat. Terus dua? Oh, cekas. Ya, cekas. Apalagi? Lebih aman. Terus? Lebih cepat, ya kan begitu? Lebih irit. Semuanya irit. Irit waktu, irit bensin, irit napas, irit tenaga, kan begitu. Baik. Al-Quran mengatakan siratal mustaqim. Tapi kan siratal mustaqim itu butuh penjelas. Jalan yang lurus itu jalan mana? Apa jalan Cipularang, apa Cipali? Orang bisa saja nafsirin begitu. Jangan salah, ada sahabat yang keliru ketika menafsirkan ayat. Tentang apa? Tentang puasa, tentang sahur. Hatta yatabayyana khaytal abyadi minal fajr. Sampai jelas benang putih dari benang yang hitam. Ya. Maka dia taruh benang yang putih sama benang yang merah, yang hitam di bawah bantal. Lah yang hitam masih hitam, yang putih masih karena salah menafsirkan. Bukan begitu kata Rasul. Itu antara fajar shadiq dengan fajar kadhib. Di siratal mustaqim itu butuh penjelas. Apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang beri nikmat ini? Ya, siapa? Dijelaskan lagi oleh Ibnu Katsir 4. Yang bisa jawab boleh minum kopi. Ya kopi masing-masing. Yang pertama, al-haq, kebenaran. Yang kedua, dinul Islam, al-Islam. Yang ketiga, Rasul. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kelar kajian. Kan udah kasih hadiahnya masing-masing baju nih. Ya. Ini tafsirnya talazum. Apa tafsir talazum itu? Bahwa siapa yang ingin mengikuti kebenaran, maka ikutilah agama Islam.
Siapa yang mengikuti agama Islam, ikutilah Rasul. Siapa yang ikuti Rasul, maka harus mengikuti pemahaman sahabat yang diwakili oleh Abu Bakar dan Umar. Benar semuanya. Tapi kita tidak bisa juga jalan yang lurus, karena bisa saja ke kanan ke kiri ada jalan. Maka diingatkan oleh Allah, jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, bukan al-maghdubi alaihim waladhdallin, bukan yang dimurkai dan bukan juga yang tersesat. Kenapa ada yang dimurkai dan ada yang disesatkan? Apa keistimewaan an'amta alaihim ini? Yang dimurkai karena mereka tahu ilmu, tidak mengamalkan. Yang ini tidak tahu ilmu, tapi apa? Amalin. Ana kemarin ngobrol sama Ustadz Arif Nur Rahim. Tahu Ustadz Arif Nur Rahim? Hah? Kan yang suka di medan sosial. Tahu beliau ketuanya MBA. Beliau cerita begini. Ketika kuliah di Sai Ali, ya, Ustadz Mubarak Bama'alim hafizahullah ta'ala itu suka membangunkan santri. Nah, ketika membangunkan santri, suara beliau itu bikin santrinya bangun. Ya. Saking beliau luar biasa nih pendidik, ya, dibangunkan santri sampai lantai atas. Biasa ada yang langsung bangun itu ya, itu supaya terlihat udah bangun ini. Ya. Ada yang pura-pura ke WC, ada yang lain sebagainya. Nah, ada nih satu nih mahasiswa nih. Pas bangun langsung dia sholat. Allahu Akbar. Apa kata sang ustadz? Antum salah kiblat. Jemaah. Jadi kita ini untuk beramal kebenaran butuh apa? Butuh ilmu dan butuh amal. Orang sekarang berilmu tapi tidak mengamalkan, maka tidak akan bernilai. Apa yang kita dapat dari kajian itu berusaha untuk mengamalkan. Bahkan orang yang berilmu tidak mengamalkan, dosanya lebih besar dibandingkan orang yang tidak tahu. Akan berbeda. Sama juga sekarang tidak tahu ilmunya tapi mengamalkan. Wah, ini akan rusak agama. Akan rusak agama. Ini anak suka umpamakan. Misalnya bikin kopi. Orang yang sudah punya ilmu dan ilmunya sudah diamalkan, bikin kopi, dengan ada orang yang baru bikin dan baru lihat tata caranya bikin kopi. Akan berbeda nggak rasa hasilnya? Beda. Akan berbeda. Ya. Ketika ada ilmu, lalu dia mengamalkan dengan orang yang baru, ini kopinya, apa ya kopinya ini? Apa setiap biji ditelan atau gimana gitu kan? Nah, itu orang kan bisa. Sama ketika antum naik ke sini, pakai motor, ya. Ada juga yang pakai mobil. Ini yang mau nyetir baru baca cara nyetir. Antum mau naik apa enggak? Hah? Tapi dia mau ngamalin dong. Antum tidur aja di belakang anak nyetir. Dia baca itu SOP ngendarin. Waduh kayaknya. Tapi dia berusaha. Kamu berani apa enggak? Berani. Ada yang sudah bisa nyetir. Dia bilang, ntar anak yang nyetir. Tapi dia enggak ikut ke sini. Nyampe apa enggak? Regut dia di rumahnya. Jadi punya ilmu penting dan penting untuk diamalkan. Kalau enggak gagal. Bikin kue. Ya. Telur lagi mahal. Ya. Telur lagi mahal. Padahal ayam ketika bertelur enggak ngasih harga. Mahal dia. Terus Harim antum ini bikin kue getuk. Telurnya dikit. Ya. Itu orang yang gigit pakai tenaga dalam.
Betul apa enggak? Keras banget. Ada yang satu lagi. Oh, kalau begitu sama anak, telurnya mau dibanyakin. Dibanyakin telur daripada sagu, nggak seimbang. Jadinya apa? Rusak. Ini telur dadar. Apa telur apa? Tapi kalau sama punya ilmu, waduh, dilihat aja udah enak dah. Baru lihat aja udah enak. Apalagi apa? Dinikmati. Jadi teman-teman, ketika kita berjalan alam dunia itu ada kebenaran, ada keburukan, kita yang bisa menentukan. Tapi yang pasti kita harus punya tujuan, kita harus punya siapa tadi? Pemimpin. Kemudian kita harus punya apa? Panduan. Yang keempat harus punya bekal. Yang kelima dan benar. Wallahu taala a'la wa a'lam. Berapa menit ini? Cukup apa enggak? Cukup. Kalau menyampaikannya 2 menit, Anda harus siap persiapan 20 hari. Tapi kalau setengah jam langsung aja nyampaikan. Iya enggak? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Anda sambil dulu ya. Ya. Tes. Jazakallah khair Ustaz atas penyampaian tausiahnya. Untuk pertanyaan dibatasi mungkin ada waktu 5 kali ya. Ya, tafadhol dipersilakan. Ya. Salam. Pengen bertanya Cak, Ustaz, mengenai amalan yang tidak ada referensinya kan. Jadi kadang ada diminta sama pengurus RT untuk doa bersama, mimpin doa lah, katakan mimpin doa. Nah jadi kadang masih belum bisa ditolak. Kadang kita tetap mengiyakan ke depan doa dengan bahasa Indonesia tapi pakai bahasa kami. Jadi kayak semoga Allah ya Maha Pemberi rezeki memberikan kami rezeki yang banyak. Semoga Allah ya Syafi'i yang Maha Penyembuh memberikan kami kesembuhan dari yang sakit dan yang lain-lain. Cuman batas ilmu yang saya tahu kan kalau doa kan ahsannya kan masing-masing dan Allah tuh Maha mendengar, maka tidak usah meninggikan suara kan dalam berdoa. Karena itu intinya saya sebagai pengurus dalam RT tersebut gimana ke depannya, soalnya setelah saya mengiyakan kegiatan tersebut udah ditapin saat. Iya, acara apa itu antum? Apa? Acara apa itu? Halal bihalal aja. Oh, halal bihalal. Ya. Tapi udah halal sekarang? Oh, belum. Halal bihalal, jadi setelah acara itu pengurus RT jadi lebih kayak ya udah kamu aja seterusnya dan lain. Padahal saya masih ragu dalam melakukan hal tersebut. Mungkin bagusnya untuk kegiatan seperti itu bagaimana informasinya? Doa bersama dengan suara kencang boleh seperti ketika di khutbah Jumat. Kan imam. Kemudian kalau selepas sholat itu kan masing-masing sudah berdoa. Dan tuntunannya tidak perlu dikeraskan. Karena kalau dikeraskan nanti berabe. Si imamnya lagi muda. Menta pengen apa? Pengen kawin. Yang ngaminin udah sepuh pengen minta husnul khotimah. Berabe apa enggak? Berabe. Mendingan doa masing-masing saja. Nah cara, Anda udah berapa kali kayak gitu. Pertama kita ini harus menjelaskan siapa kita. Dengan cara bermasyarakat menjelaskan hal yang biasa. Hal yang biasa. Misal, kalau itu memang acara-acara ada unsur kesyirikan, ya antum tolak. Ya, ini sudah jelas misalnya antum diundang untuk apa? Melakukan ritual A, B, C. Antum tolak. Atau ada acara kebid'ahan. Antum tidak perlu. Tapi kalau acaranya seperti acara seperti ini misalnya kan. Maka apa? Antum ke Pak RT PRW, yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Beres. Selesai apa enggak? Selesai. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Itu sudah include semuanya, all in lah bahasanya doa itu. Iya.
Masih 10 menit lagi, Tat. Hah? Masih 10 menit lagi. Waktunya itunya. Jadi kalau masih lama, ya antum sampaikan saja. Karena kalau seperti itu, antum nggak bisa. Anda pernah, tinggal mungkin Ikit tahu Anda tinggal di mana. Ya. Jadi ada undangan dalam satu ormas melakukan acara ritual A. Anda sampaikan, oh Anda ormas B. Itu kayaknya ormas B antum itu ada juga hadir. Gimana? Maka ketika itu kan salah, maka supaya tidak ada undang-undang gitu, ya Anda sampaikan. Anda anti A, anti B, dan lain sebagainya. Tapi kalau antum sakit, Anda jengukin. Antum butuh, Anda bantuin. Ya, sama ke yang lain juga kalau bisa fulusnya lebih gede. Kelar itu. Nanti untuk bantuan-bantuan yang sifatnya sosial kita ikut. Tapi kalau keagamaan di sana ada unsur kebenaran, oh kita punya prinsip. Dan prinsip ini jangan goyah kalau memang itu sudah disepakati. Tapi masalah kunut apa tidak, ya, maka itu apa? Masalah yang sudah tidak dibicarakan lagi. Kenapa? Ya memang dianya nggak sholat. Iya nggak? Kalau nggak sholat nggak usah dibicarakan lagi. Disampaikan ya hukumnya apa? Ya ajarin. Maksudnya kalau ada khilafiyah, ya ambillah masing-masing untuk apa? Untuk apa? Untuk saling menghargai. Tapi kalau sudah itu ada unsur kebidahan, apalagi sampai kesyirikan, kita harus punya apa? Harus punya prinsip, sampaikan. Oh, saya untuk doa berjamaah sih saya biasanya dikeraskan itu saya kalau jadi khutbah Jumat gitu. Karena ini bukan khutbah Jumat, ya doa masing-masing aja lah. Gitu. Nggak apa-apa. Antum kalau nggak memperlihatkan, antum setiap tahun sampai kapan? Sampai boleh wafat. Antum pasti dimintai gitu terus. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Apa udah? Lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya singkat Ustaz, terkait dengan uzur, terkait dengan ilmu. Ada tidak batasan terkait apakah seorang itu memang bisa dikatakan uzur, terutama terkait dengan ilmu agama Ustaz? Iya. Jadi begini teman-teman. Antum nih kiprahnya mau di apa saja terserah lah. Ya, mau jurusannya jurusan apa, mau pekerjaannya pekerjaan apa, tapi masalah agama, ya itu kewajiban. Maka kewajibannya sampai tahap apa? Sampai perkara-perkara fardu ain. Gitu. Jadi ketika ada acara begini, jangan sampai antum nanya lagi. Ini kita bolehnya di jama' apa di kosor apa digabung semuanya 5 waktu. Nanti masalah sholat itu harus sudah kelar. Masalah umroh, kan anak nggak umroh, udah tahu dulu. Bagaimana sih cara umroh, cara haji. Ya, jadi SNI-nya itu sudah ada gitulah. Terserah antum mereklamnya apa, asal jangan masih mengklaim aja. Tapi SNI-nya sudah dapat. Nanti mengembangkan lebih tinggi kan itu sesuai dengan profesi masing-masing. Misal, anak ini pedagang. Anak ilmu dagang sudah jadi wajib bagi anak. Antum kerja misalnya di perusahaan. Tentang masalah kerja itu harus paham itu. Kalau yang nggak kerja, nggak ada kewajiban. Dia sunnah aja. Jadi ada yang harus kita paham dan itu fardu ain. Maka ini tidak ada uzur. Adapun istilahnya ada yang itu fardu ain bagi si A, tidak bagi si B. Kenapa? Karena sudah cukup. Bagi apa? Bagi dia. Kenapa? Karena dia pedagang. Saya sebagai petani, ya, maka saya wajib paham saya masalah pertanian secara agama dan lain sebagainya. Adapun nanti antum misalnya pertanian pengen meneliti wortel atau apa dan sebagainya, maka itu kembali kepada masing-masing. Jadi al-udru, ya, memberikan udur tentang perkara yang dia tidak tahu, itu perkara-perkara yang spesifik. Adapun secara global fardu ain, maka kita harus tahu. Ya, seperti rukun Islam, rukun iman, itu antum harus paham. Setiap kali istilahnya contoh lain baca Al-Quran itu jangan sampai sudah lama ngaji nggak bisa baca Quran. Adapun sudah bisa baca Quran, dia mau menghafal
juz 30 atau 30 juz, kan itu permasalahannya letak saja. Betul nggak? Juz 30 itu masalah letak saja. Paham nggak? Tapi antum harus apa? Bisa baca Quran. Kenapa? Apalagi laki-laki, kan nggak mungkin. Bang, abang jadi imam lah karena neng pilih kan abang sebagai imamnya. Sholat malam dia. Baru di Iqra 2, belum sampai ayat. Kan nggak mungkin. Ba, ta. Itu bukan apa? Bukan surat, itu huruf. Jadi SNI-nya dapat. Standarnya dulu lah fardu ainnya. Kalau untuk spesifik mah tidak perlu. Sesuai dengan profesi masing. Terakhir kali ya Bang. Yang lebih tua dulu lah siapa? Iya. Assalamualaikum. Nanya di masalah sosial di lingkungan Ustaz. Seperti yang tadi nanya juga kan. Kadang di lingkungan masjid sebelum sunnah itu selalu mengadakan perayaan-perayaan ya, seperti maulid gitu. Terus kemudian di lingkungan RT juga perlombaan 17-an gitu kan. Nah, kadang di warga terkadang dimintain sumbangan gitu Ustaz. Yeah. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kita dilema kalau kita nggak ngasih, sebenarnya sih mungkin nggak begitu besar-besar amat gitu ya. Tapi kan ini dananya buat apa nih kita ngasih gitu kan? Buat acara-acara kita. Kalau nggak ngasih antum diapain? Pasti dicapkan orang pelit gitu kan. Apakah sampai terancam nyawa antum? Enggak, paling cuma dicap pelit aja. Oh gitu. Buat 17-an aja buat ini. Atau mungkin kita udah jelasin, Ana nggak ikut acara-acara itu. Udah kalau nggak ikut nyumbang aja gitu kan. Nah, gimana tuh? Gini teman-teman, kita bisa nggak hidup nggak bermasyarakat? Kalau antum bisa, nggak usah balik, diam sini. Jadi kita hidup bermasyarakat. Tapi bermasyarakat itu bukan berarti kita sudah kenal sunnah, kenal agama. Kemudian kita tidak bersosialisasi, tidak bercampur, tidak bergabung. Ketika misalnya ada acara PHBI, kan ada itu ya? Minta sumbangannya misalnya. Antum sampaikan saja. Anda kalau untuk acara PHBI Anda tidak bisa. Tapi kalau untuk sosial, jumsi, apa jumsi? Jumat bersih, Ana untuk setahun Ana bayar langsung. Berapa iurannya? 100, Ana 1 juta buat setahun. Buat setahun. Hah? Jadi kita memperlihatkan. Dan antum gak usah khawatir. Emang ketika sahabat mengucapkan la ilaha illallah, gak beresiko? Beresiko. Sampai Khabbab bin Arth itu minta, ini kapan sih pertolongan datang nih? Saking apa? Sambil disiksa. Itu apa namanya itu Utsman bin Affan dalam satu riwayat. Sampai dipanggang sama pamannya. Kita mah di puncak. Yang dipanggang itu sate. Ini mah Utsman. Apa melepuh kulitnya. Khabbab bin Arth itu sampai di apa? Kayak mutilasi gitu. Sumayyah itu sampai apa? Tusuk. Mereka seperti itu. Lah kita dicuekin, besoknya jenggotnya dikerud. Jenggotnya hilang. Gara-gara apa? Enggak nyumbang, kemudian itu dijuluki apa? Wah, Wahabi. Besoknya kulimis, enggak ada ini jenggotnya. Baper sekali beragama kita nih. Jadi ya bahasanya sampaikan saja. Artinya kalau sudah PHB kebidahannya kita ngomong aja. Ana kalau masalah agama-agama gitu, Ana nggak bisa. Kenapa? Ya Ana itu kalau antum bisa, bida bilang aja bida. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus misalnya ini acara-acara sosial, tapi misalnya perlombaan dan lain sebagainya begitu ya. Misalnya antum. Ana juga sama, minta Ana juga sama. Ana tinggal nggak di pondok. Ana tinggal bermasyarakat dan itu semua ormas ada di lingkungan Ana.
Sahih itu Bang Cancan tuh sudah ke rumah anak. Apa geleng-geleng dia? Jadi ketika itu misalnya 17 Agustusan, anak bilang untuk masalah plang gapura, anak yang nanggung. Kelar. Ini mah kata Pak RW, ini mau masalah si Ustadz, udah nggak usah. Kita bisa ikut serta, tapi kita harus milih. Ini mah sholat udah kagak di masjid, masjidnya dekat, sholatnya di ono. Ini bid'ah, itu sholatnya masjid sunnah. Giliran sosial juga kita nggak ikut. Giliran takziah juga, di sana ada unsur kebid'ahan dan kesyirikan. Ya antum hidup nggak usah di situ kalau gitu. Bisa di sini nih nanti. Jadi dipilih Pak, dirinci dulu. Oh ini kesyirikan ini, karena akan beda hukum. Nah kita ambil opsi gimana ketika kita tetap berlingkungan bersosial, tapi kita tetap istilahnya bisa ikut bersama. Urusan mereka nilai, urusan mereka. Wah Ustadz ini nggak jelas manhajnya, nggak jelas ormasnya, nggak apa-apa. Kita kalau pengen semua orang suka itu mustahil. Rasul aja kurang apa Rasul? Tampangnya cakep, suami terbaik, guru peradaban. Kalau perang paling depan. Kan yang sekarang komandan perangnya di belakang. Rasul itu di depan. Antum perang Uhud, Rasul itu paling depan. Para sahabat itu di belakang. Seperti itu. Tapi Rasul dicaci, dikatakan kadzab, dikatakan dukun, dikatakan ini. Biasa aja, lanjut saja. Ketika sudah jalan benar, kita jalan enggak apa-apa. Jadi kalau istilahnya antum susah, ya perlahan lah. Anda merasakan, karena Anda juga sama. Anda bagian dari masyarakat Indonesia. Ya, yang tempat tinggal dengan keluarga juga sama. Anda dilahirkan nggak langsung kenal sunnah. Ya, Anda dilahirkan langsung dipakaikan kalung. Iya, nggak langsung sunnah gitu. Baru kalau anak-anak kita kan udah tuh. Ya, jadi bermasyarakatlah, bermanhajlah. Ya, jadilah salafi, jadilah orang-orang sunni. Tapi tetap kita bermasyarakat, kita bersosial, tanpa harus kita menjauh. Kita kalau menjauh nanti Islam ini justru tidak bisa. Kalau udah lama anak kemarin gempa di Cianjur, respon masyarakat luar biasa. Apa kata mereka yang ada di ujung sana, dari nenek-nenek dan lain sebagainya, ini kalau kesininya udah jenggotan cingkrangan, yang dikasih itu enak-enak. Begitu. Anak ketika gempa itu anak tanya, pesantren mana yang paling parah pelaku bid'ah? Kita bantu. Agar apa? Agar jangan sampai, waduh, ditanya dulu, antum sakit? Iya. Manhajnya apa? Keburu mati dia nanti. Bantu. Apalagi antum misalnya istrinya bidan yang lahir di sini yang sudah manhaj salaf. Waduh. Kita hidup ini udah susah, jangan dibuat sulit. Hidup ini gampang, mudah, maka permudahlah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau bisa jangan itu aja, banyak diklik ya. Masalahnya takutnya kena ini nih. Kena undang-undang ITE emak-emak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.